Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur yang selalu menyertai kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas kita di kampus, yaitu keselamatan atau safety. Kampus adalah tempat bagi kita untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membangun masa depan. Namun, tanpa adanya kesadaran akan keselamatan, lingkungan akademik yang seharusnya kondusif justru bisa menjadi tempat yang berbahaya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan yang aman dan nyaman dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mencegah kecelakaan yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita. Misalnya, studi oleh Geller pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul Psychology of Safety menegaskan bahwa penerapan budaya keselamatan yang baik dapat mengurangi resiko kecelakaan hingga 70% di lingkungan kerja dan pendidikan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap keselamatan di berbagai aspek kehidupan kampus, mulai dari lingkungan umum, laboratorium, bengkel, hingga dalam keseharian kita dalam berkendara dan menggunakan teknologi. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu keselamatan di lingkungan kampus. Keamanan lingkungan kampus merupakan tanggung jawab kita bersama. Menurut penelitian dari National Crime Victimization Survey atau disingkat NCVS, 1 dari 5 kejadian kecelakaan di lingkungan kampus terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap faktor risiko sekitar. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan kampus meliputi selalu berjalan di jalur yang telah disediakan dan menghindari area yang sepi atau gelap, terutama pada malam hari. Yang kedua, mematuhi rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang di sekitar kampus. Dan yang ketiga, menggunakan penerangan yang cukup jika harus beraktivitas di luar ruangan saat malam. Keempat, segera melaporkan hal-hal mencurigakan atau keadaan darurat kepada petugas keamanan kampus. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan keteraturan fasilitas umum, karena lingkungan yang tertata rapi lebih aman dari potensi bahaya. Nah, itu dia. Kita masuk poin kedua, keselamatan di laboratorium dan bengkel. Laboratorium dan bengkel merupakan tempat yang memiliki risiko kecelakaan tinggi. Data dari Occupational Safety and Health Administration atau disingkat OSHA menunjukkan bahwa kecelakaan di laboratorium sering disebabkan oleh kelalaian dalam mengikuti prosedur keselamatan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, di laboratorium otomasi, pastikan semua perangkat listrik dan sistem kontrol dalam kondisi baik sebelum digunakan. Hindari kontak langsung dengan peralatan yang sedang beroperasi dan pastikan kabel serta komponen kelistrikan aman. Yang kedua adalah laboratorium pneumatik. Selalu periksa tekanan udara sebelum mengoperasikan alat. Jangan pernah mencoba melepas atau memasang selang saat sistem masih bertekanan tinggi. Yang ketiga, keamanan di bengkel. Gunakan perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan, sepatu safety, dan kacamata pelindung saat bekerja dengan alat berat. Jangan menggunakan mesin tanpa memahami prosedurnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, ikuti instruksi dari dosen atau teknisi laboratorium sebelum memulai eksperimen atau pekerjaan. Lalu kita masuk
poin ketiga yaitu keselamatan berkendara di area kampus. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman, mahasiswa hanya diperbolehkan datang dengan berjalan kaki atau menaiki sepeda. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan serta meningkatkan kenyamanan dalam mobilitas di area kampus. Penelitian menunjukkan bahwa kampus yang membatasi kendaraan bermotor memiliki tingkat kecelakaan lebih rendah dan suasana belajar yang lebih kondusif. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kedisiplinan saat berkendara di dalam kampus antara lain: yang pertama, menggunakan jalur yang telah disediakan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Yang kedua, tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat mengendarai sepeda untuk menghindari kecelakaan. Yang ketiga, menggunakan helm dan alat keselamatan lainnya jika diperlukan. Yang keempat, memarkirkan sepeda di tempat yang telah disediakan agar tidak mengganggu lalu lintas di area kampus. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dan menghormati sesama pengguna jalan. Kita masuk poin yang keempat, keselamatan dalam keadaan darurat. Setiap institusi pendidikan harus memiliki prosedur keselamatan dalam keadaan darurat, seperti kebakaran atau gempa bumi. Sayangnya, menurut penelitian dari Federal Emergency Management Agency atau VEMA, hanya 30% mahasiswa yang memahami jalur evakuasi di tempat mereka belajar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memahami jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditentukan. Yang kedua, menjaga ketenangan saat keadaan darurat terjadi dan mengikuti arahan petugas. Yang ketiga, mengikuti kepelatihan keselamatan dan simulasi evakuasi yang diadakan kampus. Yang keempat, menyadari lokasi alat pemadam kebakaran dan mengetahui cara menggunakannya dalam situasi darurat. Oke, baik itu. Kita lanjut ke poin yang kelima, keselamatan dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Di era digital ini, keselamatan tidak hanya berlaku di dunia fisik, tetapi juga di dunia maya. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 40% mahasiswa pernah mengalami pelanggaran privasi atau peretasan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Selain itu, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Lalu selanjutnya, selalu menjaga etika dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, menghindari mengunduh file atau mengklik tautan yang mencurigakan untuk menghindari peretasan. Setelah yang disampaikan tadi, kesimpulannya adalah saudara-saudara sekalian, menerapkan budaya keselamatan di kampus bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga investasi bagi masa depan kita. Dengan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, kita menciptakan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif bagi proses belajar mengajar. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan kerjasama dan kepedulian kita bersama. Saya mengajak kita semua untuk mulai dari hal-hal kecil seperti menegur teman yang melanggar aturan keselamatan, memastikan ruangan yang kita gunakan aman sebelum meninggalkannya, serta selalu waspada terhadap potensi bahaya di sekitar kita. Dengan kesadaran dan kepedulian bersama, kita bisa menciptakan kampus yang lebih aman dan nyaman bagi semua. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, karena keselamatan adalah prioritas utama. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.